Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Yunika, alamat di Balai. Umur saya 17 tahun. Motivasi saya untuk mengikuti lomba DIY ini, saya ingin mengasah kemampuan saya dan saya ingin membanggakan kedua orang tua. Sekian demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif bijaksana, dalam kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Dewan Hakim yang arif bijaksana dan hadirin sebangsa dan seagama. Di era digital yang semakin pesat, dunia semakin terhubung tanpa sekat. Interaksi antar agama, budaya, dan bangsa telah terjadi dengan intensitas yang sangat meningkat. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu laksana pisau bermata dua, bisa memberi dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Dan hampir 40% isi media sosial itu berita palsu. Oleh karenanya, marilah kita mendengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza talaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lahum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, ingatlah ketika engkau menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kau katakan dengan mulutmu apa yang kau tahu sedikit pun, dan kau anggap itu remeh, padahal dalam pandangan Allah itu adalah masalah besar. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Al-Muhtasar Tafsilil Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir yang diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Qur'ani Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu masalah kecil dan remeh, dan ketahuilah itu adalah masalah besar. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan mutlak, bukanlah bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan ini yang dibatasi oleh rasa keharmonisan, kehormatan, dan kesatuan bangsa dan negara. Namun sayang hadirin, pada kenyataannya masih ada oknum-oknum yang tak pandai menjaga harmoni. Beda opini jadi saling mencaci, berbeda suku malah jadi berseteru, lempar candaan berubah jadi hinaan, bahkan sekedar subuh berkunut dan tidak berkunut berubah jadi adu mulut dan saling gelut. Betul hadirin? Nauzubillahi min dzalik. Para produsen hoax itu amat keterlaluan. Pada saat ukhuwah antar umat beragama, juga intern umat Islam tercapik-capik akibat goresan hoax. Desentralisasi bangsa dalam ancaman besar. Tidak hanya itu hadirin, tega-teganya saat kita berduka atas meninggalnya saudara kita, mereka tega memproduksi hoax. Mereka menari-nari di atas kedukaan orang
dengan terus-menerus menyebarkan berita palsu, bahkan memprovokasi orang untuk menghujat pemerintah yang telah memeras otak dan keringat serta mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasinya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu kita tidak boleh menelan mentah-mentah informasi yang dilakukan kejelasannya, dan kita harus saling check and reject, yakni memeriksa berkali-kali agar tidak menjadi konflik. Rasulullah SAW bersabda, yakum wal kadib, fa inal kadiba yahdi ilal fujur, wa inal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan akan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari pidato tadi dapat kita ambil kesimpulan, hoax adalah sebuah realitas masyarakat yang dampaknya sangat besar. Sekian dan demikian, gadis cantik berselendang sutra, gelang antingnya berkilauan. Waspadalah berita yang ada, teliti dahulu sebelum disebarkan. Undur man qalah wa tandur ila man qalah. Wassalamualaikum warahmatullahi